Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Tami Sirahayu dalam video pembelajaran PPKN kelas 8. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran pada hari ini ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, di video kali ini kita akan mempelajari tentang Perintis Kebangkitan Nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berbicara mengenai Perintis Kebangkitan Nasional tidak akan lepas dari organisasi Budi Utomo. Nah, apa sih organisasi Budi Utomo itu? Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, adanya tujuan, dan juga program kerja yang jelas. Budi Utomo sendiri didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Berdirinya organisasi Budi Utomo ini tidak terlepas dari seorang penggagas atau pendorong dari terbentuknya organisasi Budi Utomo, yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin ini merupakan doktor lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa yang menyadari keterbelakangan dan tertindasnya rakyat Indonesia karena penjajahan Belanda. Oleh karena itu, kemudian ia memberi gagasan kepada mahasiswa Stovia untuk segera membentuk organisasi yang dapat bertujuan untuk memajukan derajat bangsa. Sehingga lahirlah organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 26 Jakarta. Nah, kenapa sih nama organisasinya Budi Utomo? Apa sih makna dari Budi Utomo itu? Budi Utomo berasal dari kata budi yang berarti perangai atau tabiat dan utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi Budi Utomo adalah suatu perkumpulan yang memiliki tujuan yang didasari pada kebaikan tabiat. Pada dasarnya, Budi Utomo merupakan suatu organisasi yang bersifat kebudayaan, sosial, dan ekonomi. Karena itu, Budi Utomo ingin memajukan pengajaran kebudayaan dalam berbagai bidang. Beberapa usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain mengembangkan sistem pengajaran dengan hal yang dicita-citakan oleh Dr. Wahidin, kemudian mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan, mengembangkan seni dan industri, menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, pergerakan Budi Utomo hanya sebatas Jawa dan Madura, yang kemudian pada tanggal 5 Oktober 1908 Budi Utomo menyelenggarakan kongres di Yogyakarta, yang mana dalam kongres tersebut menghasilkan suatu tujuan, yakni kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih besar dari kalangan terdidik, pelajar pun memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar dalam Budi Utomo. Yang mana ketika terpilihnya Ketua Budi Utomo yaitu RT Tirtokusumo membuktikan bahwa Budi Utomo itu memiliki dukungan yang sangat kuat. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia Belanda seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Dari tujuan tersebut, secara tersirat Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa yang lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Namun dengan adanya pergerakan Budi Utomo membangkitkan semangat seluruh rakyat Indonesia agar bisa meningkatkan derajatnya dan berdiri sejajar dengan bangsa yang lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya tentu saja Budi Utomo diwarnai dengan berbagai kepentingan, baik dari kalangan priai maupun dari kalangan Belanda. Namun, pidato Dr. Sutomo yang dalam awal pendirian Budi Utomo yaitu beliau mengatakan bahwa saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan di tangan kita. Pidato ini berbekas kepada seluruh anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa.
Nah, itu tadi sejarah singkat tentang Budi Utomo. Untuk referensi lainnya, kalian bisa baca di buku paket dan juga kalian bisa cari di internet tentang sejarah lengkap Budi Utomo ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa apabila kalian ingin bertanya kepada Ibu tentang sejarah Budi Utomo, bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa kalian langsung tanyakan kepada Ibu melalui Google Classroom ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.